Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh perhatiin, di setiap kota besar itu sebenarnya ada dua tipe orang. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Yang satu sibuknya upgrade penampilan, biar kelihatan wah, mobil baru, liburan makin mewah, ya kan? Sementara yang satu lagi, diam-diam, fokusnya itu memperkuat fondasi keuangannya. Mereka ini lagi menyiram pohon uang mereka buat masa depan. Coba deh, renungin pertanyaan ini. Kalau besok gaji kamu tiba-tiba naik 2 kali lipat, apa sih hal pertama yang bakal kamu ubah? Jawaban kamu itu nunjukin pola pikir kamu. Nah sekarang, yuk kita bahas jalur yang paling umum diambil orang dan jujur aja paling berbahaya. Nah, ini nih yang membawa kita ke rintangan paling besar buat banyak dari kita yang kerja di kota. Sebuah jebakan yang gampang banget kita masuki. Fenomena ini tuh nyereminnya karena terjadi pelan-pelan banget. Hampir nggak kerasa. Awalnya mungkin cuma, makan di tempat yang sedikit lebih bagus, atau nambah langganan streaming baru. Tapi tahu-tahu pengeluaran kita naiknya lebih kenceng dari kenaikan gaji kita. Dan pas sadar, seringnya udah agak telat. Dan yang jadi pemicu utamanya, ya lingkungan kita sendiri. Hidup di kota besar, tanpa sadar lingkungan kerja kita itu netapin standar baru. Teman beli ini, kita jadi pengen. Belum lagi media sosial kan? Rasanya kayak semua orang di sekitar kita tuh lagi naik level terus. Ujung-ujungnya, keputusan kita bukan lagi soal butuh apa enggak, tapi soal kelihatan gimana. Hasilnya, ya ini, kita itu kayak lari di treadmill. Kenceng banget, capek, keringetan, tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Kerja makin keras, gaji naik, tapi tabungan segitu-gitu aja. Investasi ketunda terus. Oke, terus gimana dong cara keluar dari treadmill ini? Nah, solusinya ada di sebuah prinsip yang seringkali disalahpahami orang. Yuk, kita lihat. Penting banget buat dicatat ya, slow living di sini bukan berarti kamu harus pindah ke desa atau hidup super hemat kayak biksu. Bukan, intinya cuma satu, menciptakan jeda. Jeda antara aku pengen ini dan aku beli ini. Cuma itu. Nah, ini ada satu alat praktis yang bisa langsung kamu coba. Namanya aturan 48 jam. Gini caranya, simple banget. Pas kamu lagi pengen banget beli sesuatu yang nggak penting-penting amat, jangan langsung check out. Masukin dulu aja ke keranjang belanja online. Terus, udah tinggalin, tutup aplikasinya, tunggu 2 hari penuh. Nanti setelah 2 hari, coba lihat lagi, masih pengen nggak? Seringnya sih keinginan itu udah hilang. Ini cara ampuh banget buat misahin mana kebutuhan, mana emosi sesaat. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia orang-orang yang diam-diam kaya. Mau tahu apa? Ini bukan soal mereka punya disiplin baja atau kemauan sekuat beton loh. Bukan. Rahasianya adalah mereka punya sistem cerdas yang jalan otomatis bahkan pas mereka lagi nggak mikirin soal uang. Gimana sistemnya? Pakai sistem 3 rekening. Jadi, begitu gajian, uang itu langsung pecah otomatis. Sebagian masuk ke rekening operasional buat hidup sehari-hari, sebagian lagi masuk ke rekening dana darurat, ini jaring pengaman kita, dan sisanya langsung lari ke rekening investasi. Yang penting nggak ada kartu ATM-nya dan nggak nyambung ke aplikasi belanja manapun. Pemisahan ini tuh kayak bikin benteng psikologis. Jelas banget mana uang buat main hari ini, mana uang buat bangun masa depan. Jadi, mantranya simpel banget. Investasi dulu, baru hidup dari sisanya. Bukan sebaliknya. Pola pikir ini fondasinya. Anggap aja ini kayak bayar tagihan wajib. Setiap gajian langsung potong otomatis minimal 10-20% buat investasi. Perlakukan ini kayak bayar cicilan atau listrik, pokoknya wajib. Dengan cara ini, pas gajimu naik, investasimu juga ikut naik otomatis. Nggak perlu mikir, nggak perlu niat, semuanya udah jalan sendiri. Oke, sistem udah jalan. Sekarang kita tambal kebocoran halus di pengeluaran. Coba deh, batasi nongkrong di tempat mahal. Mungkin cukup 2 kali sebulan aja, kamu tetap bisa gaul, tapi dompet aman. Terus, coba deh adain beberapa hari tanpa belanja tiap bulan, biar kebiasaan jajan atau belanja iseng itu keputus. Dan yang terakhir, penting banget, bersihin feed media sosial kamu. Unfollow aja akun-akun yang bikin kamu ngerasa FOMO. Percaya deh, hal-hal kecil ini kalau dijalanin konsisten, bisa hemat jutaan setahun. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling fundamental, pergeseran pola pikir yang benar-benar jadi pembeda antara dua jalan tadi. Jadi intinya apa? Intinya adalah pilihan. Jalan yang satu, prioritasnya adalah apa yang kelihatan di mata orang lain. Jalan yang satunya lagi, prioritasnya adalah apa yang benar-benar ngasih kita keamanan dan yang paling penting, pilihan di masa depan. Dan ingat ya, membangun aset itu bukan cuma soal nabung saham terus ditinggal tidur. Nggak, ini proses aktif. Artinya, kita juga investasi ke diri sendiri, tambah skill yang mahal, kayak analisis data atau public speaking.
Coba bangun penghasilan sampingan dari dunia digital, sekecil apapun itu. Tujuannya apa? Biar nilai jual kita di pasar terus naik, dan keran pemasukan kita jadi makin banyak. Pada akhirnya, pilihannya cuma dua. Citra itu ngasih kamu validasi, bikin kamu ngerasa keren hari ini. Tapi aset itu ngasih kamu kebebasan. Ketenangan pikiran buat seumur hidup. Jadi ingat, perjalanan buat jadi diam-diam kaya itu nggak dimulai dari nunggu menang lotre. Sama sekali bukan. Dimulainya dari satu langkah kecil yang kamu putusin hari ini. Coba deh, pikirin. Apa satu kebocoran kecil di pengeluaranmu yang bisa kamu tambal mulai hari ini?